bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan Wa musallian ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, koordinator bidang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Sambi Kerep 2. Yang saya cintai dan saya banggakan dan akan selalu saya rindukan, anak-anak sekalian, siswa-siswi SDN Sambi Kerep 2 yang bahagia senantiasa insyaallah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di sini. Di suasana yang cerah ini, di terik matahari yang gak terlalu panas tapi menyehatkan ini, dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apa. Salam dan salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia, mungkin ini adalah apel pagi atau upacara hari Senin terakhir yang bisa saya ikuti di SDN Sambi Kerep 2 ini. Tak terasa 5,5 bulan telah berlalu kebersamaan saya dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang sangat saya cintai. Ada kesan yang sangat mendalam dalam hati saya. Saya merasakan diri saya ini telah menyatu dengan sekolah ini, dengan Sambi Kerep 2 ini. Seakan-akan jenengan semua adalah diri saya. Kalian semua anak-anak adalah diri saya. Apa yang kalian rasakan bisa saya rasakan. Kalau kalian sedih, saya merasakan sedih. Kalau kalian bahagia, saya pun merasakan bahagia. Semoga setelah ini tidak ada lagi kesedihan di antara kita. Yang ada hanyalah bahagia, bahagia, dan bahagia. Anak-anak sekalian, banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini, termasuk keberadaan kita di SDN Sambi Kerep 2 yang luar biasa ini. Ini adalah suatu nikmat karunia dan anugerah yang terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada saya, pada panjenengan semua Bapak Ibu guru dan karyawan, juga pada anak-anak sekalian. Kemarin malam Pak Rian iseng menyalakan TV. Sebelumnya Pak Rian tidak pernah nonton TV, jarang nih, hampir gak sempat. Pas yang saya lihat itu siaran Kompas TV. Ada cerita sebuah SD negeri di Kabupaten Semarang. Muridnya hanya 25 anak. Muridnya hanya 25 anak dengan 10 tenaga guru dan karyawan. Kenapa hanya 25 anak? Karena tahun ajaran kemarin tak ada satupun siswa yang masuk ke SD itu. Tak ada. Katanya SD-nya terpencil, ada di pinggir sawah. Padahal dari tayangan itu saya lihat jalannya mulus beton, seperti daerah-daerah lain sekarang udah dibeton semua jalannya. Jarak sekolahan itu dengan kampung terdekat 1 kilo atau 2 kilo, nggak terlalu jauh. Tapi mereka merasa itu sekolah terpencil. Bahasa media pun menyebutkan itu sekolah terpencil, sehingga nggak ada orang tua yang berminat menyekolahkan anaknya di situ. Katanya akses jalannya jauh, harus lewat sawah. Apalagi tahun-tahun sebelumnya ada isu penculikan anak, sehingga orang tua semakin khawatir menyekolahkan anaknya di situ. Apa yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah di situ? Namanya Bu Ika, seorang perempuan dan baru tahun pertama menjadi kepala sekolah seperti saya. Beliau kemudian merelakan uang di rekening banknya diambil 15 juta untuk membeli mobil tua. Antar jemput siswanya. Kepala sekolah mendatangi siswa satu orang dari pintu ke pintu. Setiap hari 2 kloter. Kloter pertama ke arah kiri kata beliau. Kloter kedua ke arah kanan. Setiap hari ibu kepala sekolah menjemput anak-anak muridnya ke rumah masing-masing. Begitu pula kalau pulang mengantarnya. Ibu kepala sekolahnya, seorang perempuan, harus mengendarai mobil tua mengantar anak-anaknya. Itu kondisi jauh di sana, di Semarang. 25 siswa. Sekolah kita ini sekolah besar, gedungnya magelong-magelong pinggir rembong. Ya, megah, luar biasa. Suasananya sudah nyaman. Ya,
sudah enak. Kalian kerasan di sekolah ini? Kalian nyaman di sekolah ini? Itu pula yang saya dengar dari mama-mama kalian. Mereka menceritakan bahwa anak saya kerasan Pak di sana. Anak saya kemarin mau saya tarik, saya pindahkan ke Babat Jerawat. Tapi tidak jadi Pak. Sekarang anak saya sudah betah di situ. Saya sendiri malah jadi korlas sekarang. Saya tanya, Bu, kenapa kok jadi balik jatuh cinta gitu? Kemarin kan mau pindah, mau mencabut berkas. Lah gimana lagi Pak, anak saya sudah betah. Saya sendiri sudah jatuh cinta. Inilah Sambil Kerep 2. Apa yang kemarin 5 bulan lalu kita bangun perlahan-lahan hingga menjadi seperti sekarang. Alhamdulillah bisa membuat jenengan semua dan anak-anak sekalian betah dan kerasan. Itu yang saya cita-citakan, itu yang saya inginkan. Tidak ada impian lain selain membuat diri kalian semua bahagia bersama saya. Itu saja. Kalau kalian bahagia, kalian kerasan, kalian nyaman, kalian akan bisa belajar dengan baik. Anak-anak sekalian, sebagai ungkapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudkan syukur itu dengan belajar yang rajin, belajar yang giat, capai prestasi tertinggi yang kalian bisa. Kalian semua punya potensi yang luar biasa, punya potensi yang hebat. Saya melihat di sana ada calon-calon profesor, calon-calon jenderal, calon-calon pengusaha besar, calon-calon presiden, calon-calon menteri, calon-calon insinyur, calon-calon dokter, calon-calon pemimpin bangsa yang akan merubah Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh seantero dunia, bangsa yang akan diperhitungkan dan tidak akan pernah diremehkan. Negara kita ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Negara kita ini negara yang sangat kaya raya. Satu yang perlu dibangun untuk membuat Indonesia menjadi negara terdepan, negara terbaik di dunia, SDM-nya, sumber daya manusianya, pendidikannya. Maka sejak pendidikan dasar, bahkan prasekolah, PAUD, TK, SD, harus dibangun pendidikannya sebagus mungkin, sehingga mereka nanti sarjana menjadi sarjana-sarjana yang hebat, menjadi insinyur-insinyur hebat yang diperhitungkan oleh dunia. Gak sedikit sekarang profesor-profesor muda dari Indonesia berkiprah di kancah internasional dan karya-karyanya, hasil-hasil penelitiannya diakui dan dipakai oleh dunia. Bahkan beberapa di antaranya tak terkalahkan. Profesor-profesor di Amerika, dari Rusia, dari Jerman, dari Prancis tidak bisa menandingi beliau-beliau itu. Anak-anak muda Indonesia yang sudah menjadi profesor-profesor di sana, karya-karyanya mendunia. Dan saya yakin akan lahir dari Sambil Kerep 2 ini orang-orang hebat seperti itu. Dari tangan-tangan kalian, dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu guru yang hebat di sebelah saya ini. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Kalau toh nanti jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Seperti dikatakan oleh seorang sarjana dari Barat, David J. Schwartz, dalam bukunya The Magic of Thinking Big. Beliau mengatakan, bermimpi besarlah, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi kalau kalian bermimpi yang kecil, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang kecil. Seorang ulama, seorang guru SD yang juga seorang ulama, seorang tokoh pergerakan di Mesir yang bernama Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, mimpi kalian kemarin adalah kenyataan hari ini, dan mimpi kalian hari ini akan menjadi kenyataan di hari esok. Maka anak-anakku sekalian, jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. 20 tahun yang lalu, Pak Rian menulis sebuah buku. Di buku tulis, saya beri nama Dream Book, buku impian. Pak Rian membuat rencana. 1 tahun ke depan harus kuliah S2. 2 tahun berikutnya harus lulus cum laude. Tahun berikutnya harus punya ini, harus punya ini, harus ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Begitu, sampai 10 tahun kemudian. Dan 10 tahun yang lalu, semua yang tak tulis itu, semua yang saya tulis di Dream Book itu terlewati semuanya. Semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lebih dari yang saya tulis itu, memberikan dari yang lebih dari yang saya inginkan itu. Itulah kekuatan mimpi, kekuatan cita-cita, kekuatan tekad, kekuatan azam. Maka di dalam Al-Quran disebutkan,
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berteguh hati, maka takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat Al-Qur'an yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya. Barang siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan memenuhi, mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya. Maka jangan takut bermimpi, jangan takut bercita-cita. Saya ingin anak-anakku nanti SDN sampai Kerep 2 setelah sudah tidak bersama Pak Rian lagi, dengan siapapun yang jadi pemimpin, jadi kepala sekolah di sini, kalian harus punya semangat untuk berjuang, untuk berlatih, untuk belajar, mengejar cita-cita tertinggi kalian tadi. Tulislah cita-cita kalian tertinggi itu dalam buku-buku kalian. Tulislah impian-impian kalian. Tulislah keinginan-keinginan kalian. Karena semua yang kamu tulis itu doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kiri kalian, di kanan kiri kita semua selalu ada malaikat yang menyertai. Bahkan di depan dan di belakang kita, di setiap kita ada 2 malaikat juga yang selalu menjaga kita. Jadi minimal akan selalu hadir bersama kita 4 malaikat, dan mereka semua mengaminkan semua doa-doa kita. Dan apa yang kalian tulis, apa yang kalian katakan, itu adalah doa yang akan diaminkan oleh malaikat-malaikat itu. Dan doa-doa yang diaminkan oleh malaikat adalah doa-doa yang mustajabah. Saya ingin kalian membuat mimpi, membuat cita-cita yang tertinggi, dan itu diaminkan oleh malaikat dan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nanti melihat 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, lahir dari sekolah ini, alumni-alumni Sambil Kerep 2 ini, pemimpin-pemimpin besar Indonesia, jadi presiden, jadi menteri, jadi direktur BUMN, jadi atlet-atlet besar, seniman-seniman besar, jadi ulama-ulama besar. Akan lahir dari sini orang-orang yang kaya raya, makmur, sejahtera, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhiratnya. Anak-anak sekalian, meskipun nanti Pak Rian tidak lagi bersama kalian, hati ini akan tetap terpaut di sini. Karena bagaimanapun juga sudah terlanjur cinta. Seperti lagunya Ungu dan Rosa, sudah terlanjur cinta. Tapi hari ini bukan lagu itu yang ingin saya nyanyikan, tapi saya ingin menyanyikan lagunya Triswaka untuk Pak Dar, untuk Pak Parna, Pak Ajis, untuk Bu Sofi, Bu Eka, Bu Eni, juga ibu-ibu guru yang lain juga keren semua. Saya titipkan mereka pada jenengan semua. Saya manahkan anak-anak saya yang sangat dicintai ini pada jenengan semua. Bimbinglah mereka untuk mencapai cita-citanya. Bimbinglah mereka untuk mengejar mimpi-mimpinya. Bimbinglah mereka untuk membuat mimpi-mimpi besar. Karena mimpi-mimpi besar itulah yang akan menjadi kenyataan di esok hari untuk mereka. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Aku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya, kan ku terima dengan lapang dada, aku memang jodohnya. Anak-anak sekalian, jangan lupakan Pak Rian, ya, karena Pak Rian tidak akan pernah melupakan kalian. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kalian pada Pak Rian selama ini. Tegur sapa kalian, senyum kalian, celoteh kalian, keceriaan kalian adalah bahagianya Pak Rian. Pak Rian bisa merasakan ketulusan cinta kalian itu. Makanya Pak Rian pun jatuh cinta pada kalian. Sesuatu yang munculnya dari hati akan masuk pula ke hati. Begitu pula cinta kalian untuk Pak Rian, cinta Pak Rian untuk kalian, sama-sama dari hati, ketemunya pun di hati. Maafkan Pak Rian bila selama ini Pak Rian punya salah pada kalian. Sebagai manusia biasa, tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna kecuali yang kuasa. Maka mohon maafkanlah Pak Rian, maafkanlah Pak Rian jika ada impian-impian besar Pak Rian di sekolah ini yang belum terwujud. Ada banyak sekali rencana-rencana besar Pak Rian yang belum terwujud di sini, karena tak mungkin mewujudkan semuanya dalam waktu hanya 5 bulan. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan oleh Pak Dar, Pak Parna, Bu Sofi, Bu Eni,
Bu Rizka, Bu Lydia, Bu Vika, Bu Nani, dan ibu-ibu guru yang lain, bapak ibu guru yang lain, termasuk para karyawan, Pak No, Mas Is, Mas Amin, tolong wujudkan keinginan-keinginan besar saya untuk SBK Kepikir 2. Lahirkan dari mereka semua generasi-generasi emas Indonesia yang akan menjadi pemimpin besar Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap